Bos-bos, jelang lebaran, toko pakaian ramai diserbu pembeli. Dari gamis, tunik, dan banyak model lainnya jadi incaran. Dan di momen ini, butik milik Bos Bella jadi salah satu yang viral dan paling ramai, bos. Keren ya ini. Ininya lucu, lagi tren dan lihat dulu perpaduannya bagus banget sama kamu apalagi tuh. Cuannya, ya jelas no play-play dong, bos. Hai bos, aku Bella, owner dari Bella Choose Boutique. Sekarang aku lagi di butik yang paling viral banget. Jual segala sesuatu tentang baju yang paling fashion. Mau tahu usahanya? Tetap di Cuan Bos. Tiki senyum dia. Bos, sebelum menjadi butik besar seperti sekarang, perjalanan Bella Choose ternyata sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Menariknya, awalnya Bella bukanlah menjual baju, melainkan sepatu loh, bos. Dulunya, usaha ini bernama Bella Shoes. Baru kemudian berubah menjadi Bella Choose. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Doi melihat ada peluang bisnis yang lebih besar di dunia fashion pakaian. Jadi transisinya adalah ketika aku dari sepatu ke baju, aku merasa perputaran baju itu lebih cepat daripada sepatu. Seperti kita sendiri sebagai wanita, kita punya baju banyak tapi kita cukup dengan satu sepatu. Itu aja sudah menjadi acuan bisnis aku untuk berpindah dari jual sepatu ke jual baju. Bos, dalam bisnis fashion, kecepatan perputaran barang menjadi salah satu kunci utama. Semakin cepat produk terjual, semakin cepat pula modal bisa diputar lagi untuk stok barang baru. Dan itulah yang dilihat Bella saat memutuskan berpindah dari bisnis sepatu ke baju. Kalau untuk Bella Choose sendiri nggak hanya import ya, jadi kita benar-benar lokal dan import. Dan kita juga support dengan UMKM. Jadi setiap apa yang bagus dan menurut aku worth it untuk dijual, aku ambil itu walaupun lokal atau walaupun import. Oh iya bos, mayoritas pelanggan butik Bos Bella adalah perempuan yang cenderung senang punya banyak pilihan baju. Makanya, model baju yang terus berganti dan selalu update tren jadi salah satu daya tarik utama di butik ini. Kalau aku rasa memang semakin kesini memang sangat sulit perjuangannya. Ya, karena banyak juga yang timbul-timbul seperti Bella-Bella yang lain. Banyak juga toko-toko yang seperti aku. Jadi gimana cara aku mempertahankannya? Ya aku coba bertahan dengan apa yang aku punya yang menjadi ikon aku gitu. Aku nggak bisa merubah kiri kanan, cuma sekedar mengikuti sambil mengupdate gitu. Karena aku rasa aku punya cara sendiri untuk jualan. Sampai saat ini aku tidak terjun di sosial marketplace apapun. Aku coba berdiri sendiri di sosial mediaku di Instagram. Yap, di era sekarang, bisnis fashion tidak bisa lepas dari peran media sosial. Bukan cuma untuk promosi, tapi juga untuk membangun karakter bisnis. Keramaian pengunjung seperti ini jadi salah satu bukti bahwa butik ini sudah menjadi tujuan belanja bagi banyak orang. Bahkan tidak sedikit pelanggan yang datang berkali-kali ke sini karena menurut mereka model bajunya menarik dan harganya masih terjangkau. Kalau untuk yang murah-murah kita memang harus berjuang untuk mencari ke kanan dan ke kiri sih. Karena aku banyak juga rekanan yang mensupport aku dengan harga murah. Ya, jadi aku banyak rekanan yang menyediakan barang murah dan aku sediain di sini. Ya, yang pastinya kita sebagai pedagang juga tidak hanya memikirkan untung yang tinggi. Ya, kadang sometimes kita harus bisa menerima kita hanya untung sedikit saja, yang penting customer bahagia. Walaupun itu tidak diterapkan di semua barang, tapi sebisa mungkin ada barang tertentu yang kita memang ambilnya nggak terlalu banyak. Supaya kita punya momen atau punya barang yang bisa memberikan story buat customer bilang Bella Choose itu murah. Eits, tapi bukan cuma harga yang menjadi daya tarik butiknya Bos Bella. Doi punya konsep toko yang dibuat berbeda. Dijamin gak nemu toko yang kayak gini. Caranya menjadi toko yang paling unik ya. Karena menurut aku di Indonesia yang seunik Bella Choose sih
memang jarang ya gitu ya. Mungkin ada 1, 2 tapi yang viral memang Bella Cus. Parkiran mobil ada, parkiran motor ada. Bahkan banyak yang bilang kenapa tidak buka cabang, karena tidak bisa buka cabang. Cabang yang tersedia maybe ya cuma ada ruko atau apa. Jadi kita bikin satu titik gimana caranya semakin lebar, semakin besar. Supaya kita menjadi beda daripada yang lain. Nah, Bos, untuk menjangkau lebih banyak pembeli, Bella juga membagi produknya dalam 2 segmentasi harga. Yes, karena Bella Cus itu sekarang sudah terkenal dengan 2 gedung yang berbeda. Yang pertama untuk yang murah-murah, rate dari 50.000 sampai 150.000. Ada di gedung yang pertama 3 lantai. Kita pindah ke belakang di butik premium itu start dari 130.000 sampai dengan 700.000 juga ada. Dengan strategi ini, Bos Bella bisa menjangkau 2 segmentasi pasar sekaligus. Ada produk dengan harga terjangkau yang menjadi incaran banyak pembeli, tapi ada juga produk dengan harga lebih premium. Sehingga pelanggan punya banyak pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran masing-masing. Nah, Bos, momen paling dinanti para pedagang baju jelas saat ini menjelang Lebaran. Bella pun sudah menyiapkan strategi buat panen cuan, Bos. Jadi yang paling laku di momen lebaran menurut aku adalah gamis. Karena itu adalah momen 1 tahun sekali. Gamis tuh cepet banget ludesnya. Dan juga ada kemeja, ada atasan, ada kaos, semuanya laku. Nah, Bos, jika strategi produk dan momennya tepat, hasilnya bisa terasa langsung di penjualan. Berkali-kali lipat loh. Gimana, Bos? Tertarik buat ikuti jejak Bos Bella berjualan pakaian? Biar ikut panen cuan, Bos. Ibu gimana belanja di Bella Cus Butik? Wah, keren banget ya. Mantap. Nah ini Bos, aku punya tips untuk 3 tips untuk kalian yang mau buka usaha. Yang pertama, kalian harus tahu banget barang yang kalian jual, harus update banget. Yang kedua, kalian harus berkah, harus bikin customer itu bahagia. Yang ketiga, kalian harus pede, harus banget aktif dan bisa turun langsung dan terjun di dalam usaha kalian. Yang penting apa? Cuan, Bos!